Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hayatami dengan akhiran NIM 139. Saya berkuliah di Universitas UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan mengambil prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang evolusi dan perkembangan infrastruktur TI. Evolusi dan perkembangan infrastruktur teknologi informasi atau yang disingkat TI adalah proses perubahan terhadap dan peningkatan yang dialami oleh para pengajar atau pelatih di bidang TI, baik dari segi peran, kompetensi, pendekatan mengajar, maupun alat bantu pembelajaran sebagai respon terhadap kemajuan teknologi, perubahan kebutuhan industri, serta tuntunan pembelajaran abad ke-21. Perubahan ini mencakup berbagai aspek penting secara historis. Infrastruktur TI awalnya hanya berperan sebagai penyampai informasi yang mengajarkan keterampilan dasar pengguna komputer dan perangkat lunak tertentu. Namun, seiring berkembangnya teknologi informasi secara cepat dan luas, peran mereka telah berkembang menjadi fasilitator, pembimbing, dan pengembangan kemampuan berpikir kritis serta keterampilan teknis tingkat tinggi pada peserta didik. Dalam konteks ini, evolusi menggambarkan perjalanan waktu yang menunjukkan bagaimana peran yang tanggung jawab infrastruktur perubahan dari sekedar mengajar perangkat lunak sederhana menjadi mengajarkan konsep-konsep kompleks seperti pemrograman, keamanan cyber, kecerdasan buatan, hingga cloud computing. Sedangkan perkembangan mencerminkan peningkatan kualitas, kemampuan, dan strategi mengajar instruktur itu sendiri, termasuk dalam hal penggunaan teknologi pembelajaran modern seperti Learning Management System atau yang disingkat LMS, platform MOOC, Meshing Open Online Course, video pembelajaran interaktif, serta integrasi virtual reality atau yang disingkat dengan VR dan augmented reality atau yang disingkat dengan AR dalam pembelajaran. Dengan demikian, evolusi dan perkembangan struktur TI bukan hanya sekedar perubahan teknis, melainkan juga perubahan paradigma dalam dunia pendidikan, di mana instruktur tidak hanya harus menguasai materi teknis, tetapi juga mampu mengelola proses pembelajaran yang efektif, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan dunia kerja masa kini dan masa depan. Sejarah perkembangan infrastruktur TI. Perkembangan infrastruktur teknologi informasi atau yang disingkat dengan TI telah mengalami evolusi yang signifikan dari waktu ke waktu. Seiring dengan kemajuan teknologi dan kebutuhan bisnis, berikut adalah garis besar sejarah timeline perkembangan infrastruktur TI. Pada era komputer mainframe 1950 sampai 1970-an, era komputer mainframe adalah masa awal perkembangan teknologi informasi, di mana komputer berskala besar mainframe digunakan sebagai pusat pemrosesan data utama oleh organisasi besar seperti pemerintah, militer, dan perusahaan multinasional. Pada era komputer mini dan PC 1970 dan 1980-an. Setelah era mainframe, teknologi komputer mulai berkembang ke arah yang lebih kecil, terjangkau, dan personal. Era ini menandai pergeseran besar dari sistem komputer terpusat ke penggunaan komputer oleh individu dan departemen di organisasi. Era client server 1990-1990-an.
Era client server adalah fase penting dalam evolusi infrastruktur TI, di mana beban komputerisasi dibagi antara klien, komputer pengguna, dan server, komputer penyedia layanan. Model ini menggantikan sistem terpusat seperti mainframe dan memungkinkan organisasi membangun sistem jaringan yang lebih fleksibel dan efisiensi. Era internet dan web 1990 sampai 2000 sampai tahun 2000-an. Era ini menandai transformasi besar dalam infrastruktur TI dengan munculnya internet sebagai jaringan global dan World Wide Web atau yang disingkat dengan WWW sebagai platform informasi dan komunikasi terbuka. Teknologi informasi mulai digunakan secara masif oleh publik dan bisnis di seluruh dunia. Era virtualisasi dan cloud computing tahun 2000 sampai tahun 2010-an. Era ini membawa perubahan besar dalam secara perusahaan dan individu menggunakan infrastruktur TI. Virtualisasi memungkinkan pemisahan antara perangkat keras fisik dan sistem operasi. Sementara cloud computing memungkinkan akses layanan TI melalui internet secara on-demand, fleksibel, dan hemat biaya. Era mobilitas dan big data tahun 2010 sampai tahun 2020. Era ini ditandai oleh ledakan penggunaan perangkat mobile, smartphone, tablet, dan pertumbuhan eksponensial data dari berbagai sumber seperti media sosial, sensor IoT, transaksi digital, dan aplikasi online. Organisasi mulai berfokus pada mobilitas penggunaan dan analisis data besar, big data, untuk pengambilan keputusan yang lebih cerdas dan cepat. Era AI, IoT, dan edge computing tahun 2020 sampai sekarang. Era ini ditandai dengan kemajuan pesat dalam teknologi kecerdasan buatan AI, Internet of Things, IoT, dan edge computing yang bersama-sama membuka jalan menuju sistem yang lebih otonom, terhubung, dan beradaptasi secara real-time. Teknologi-teknologi ini memungkinkan konektivitas yang lebih cerdas dan pengolahan data yang lebih efisien di perangkat terdekat. Tren terbaru dalam infrastruktur TI. Di sini saya mengambil 2 contoh tren terbaru di masa sekarang. Contoh yang pertama, komputasi neuromorfik. Komputasi neuromorfik yang meniru struktur dan metode pemrosesan otak manusia akan menjadi tren teknologi baru. Chip ini memproses informasi dengan cara yang sangat berbeda dari komputer tradisional, menghasilkan efisiensi energi dan peningkatan daya komputasi dalam aplikasi yang memerlukan pembelajaran dan adaptasi waktu nyata. Contoh yang kedua, blockchain untuk keamanan dan transparansi. Teknologi blockchain akan digunakan untuk memberikan transparansi, meningkatkan keamanan, dan mengurangi penipuan di berbagai industri. Penggunaannya meliputi pelacakan asal barang dalam rantai pasokan, menyediakan sistem penguatan suara yang anti rusak, dan pengelola catatan medis yang aman. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.